sini begitu ya kan. Seperti yang semalam Ririn bilang, ada yang mau Ririn bicarakan begitu ya kan sama Ibu A. Kira-kira apa itu? Begini Bu, saya ada sedikit masalah yang mengganggu pikiran saya, jadi saya ingin konseling dengan Ibu. Oh begitu, Ririn ingin konseling. Kalau Ibu boleh tanya dulu nih, sebelumnya Ririn pernah konseling? Belum pernah Bu. Belum pernah begitu ya. Nah, begini Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, karena sebelumnya kan belum pernah begitu kan, jadi biar ada gambaran Ririn begitu ya untuk kegiatan konseling kita begitu ya. Nah, kalau di satu orang seperti ini siswanya dengan Ibu sebagai guru BK itu namanya konseling individual namanya. Kalau ini Ririn datang sendiri kemari begitu kan, ingin menceritakan masalah Ririn begitu, namanya konseling individual. Tujuannya konseling individual ini untuk bisa kita mencari solusi yang tepat begitu atas apa nanti permasalahan Ririn mau menceritakan di sini begitu kan, yang bisa kita bahas bersama gitu ya. Nah, perlu Ririn mengetahui juga di dalam konseling individual ini ada namanya asas-asas begitu ya. Yang pertama itu ada asas kesukarelawan gitu kan. Dengan Ririn datang sendiri ke sini, nah itu sudah menunjukkan bahwasanya Ririn sukarela begitu kan. Nah, selanjutnya ada asas keterbukaan. Kita kan di sini ingin mencarikan solusi yang tepat gitu kan untuk permasalahan Ririn gitu kan. Jadi Ibu harapkan di sesi konseling kita ini Ririn bisa lebih terbuka begitu ya. Nanti coba diceritakan secara detail masalahnya apa begitu kan, jangan setengah-setengah. Karena kan kalau setengah-setengah kita bingung dong mau cari solusi yang mana ini yang tepat, yang mengena begitu ya. Nah, ada juga namanya asas kerahasiaan. Nah, Ibu harap Ririn jangan takut gitu untuk bercerita di sini, karena kan asas kerahasiaan itu adalah memang hal yang penting begitu kan. Namanya juga rahasia begitu. Ya hanya kita yang tahu begitu. Perlu kita sepakati waktunya supaya tidak mengganggu pelajaran berikutnya begitu kan. Di sesi konseling kali ini kita laksanakan 40 menit sama dengan satu pelajaran. Dalam konseling ini juga ada peran dan tugasnya. Di antara kita ini kan, perannya itu adalah Ibu sebagai guru BK ya kan. Nanti Ibu yang pertama itu pastilah mendengarkan cerita terlebih dahulu gitu kan, jadi pendengar yang baik dulu nih gitu. Lalu nanti akan ada sedikit informasi yang membantu, motivasi yang membantu Ririn begitu kan, supaya Ririn, nah inilah sekarang kan Ririn nih yang punya masalah begitu kan ya. Tugasnya Ririn sebagai kayak Ibu itu yang memang Ririn harus memang mencoba memikirkan masalah itu tadi begitu kan. Nah, nanti dengan cara Ririn sendiri Ririn akan temukan tuh solusi itu gitu kan ya. Berdoa dulu, berdoa selesai, Ririn siap nggak untuk di konseling nih? Siap Bu, siap ya. Nah, sekarang coba Ririn boleh ceritakan ke Ibu secara lengkap lah ya, secara detail gitu. Sebenarnya apa sih masalah yang sekarang sedang Ririn alami gitu? Gini Bu, saya rasa saya belum maksimal Bu untuk menggunakan HP dalam belajar. Saya belum fokus untuk belajar dalam menggunakan HP Bu. Kenapa Ririn merasa seperti itu? Karena ketika ada pembelajaran yang menggunakan HP, terkadang saya masih menyalahgunakan HP Bu. Sebenarnya bagaimana cara dan sikap Ririn selama ini rupanya kalau menggunakan HP pas belajar? Kalau di sekolah, kalau misalnya ada guru yang ngasih tugas dari HP, Ririn nggak langsung buka tugas sih Bu. Ririn buka kayak IG, terus Facebook, TikTok, baru setelah itu baru saya buka tugasnya Bu. Dan di sini baru saya merasa saya kurang maksimal dalam menggunakan HP untuk mengerjakan tugas Bu. Oh gitu. Jadi pada saat belajar pakai HP ada keinginan muncul gitu. Jadi sebenarnya dari Ririn buka aplikasi sosmed itu apa rupanya yang Ririn dapatkan pas Ririn buka itu gitu? Saya mendapatkan kesenangan Bu, terus saya kayak merasa lebih tenang dan rasa sungguh saya ini hilang Bu kalau misalnya udah selesai buka sosmed. Yang bisa Ibu simpulkan sedikit ini mungkin Ririn itu misalnya selingan begitu ya kan, kalau tugas ini kan jam gitu ya udah selingan aja buka sosmed gitu ya. Oh gitu. Dan saya jadi bingung Bu harus gimana, saya takut nanti jadi kecanduan gadget Bu. Oh gitu. Jadi sekarang gimana? Saya membutuhkan motivasi Bu untuk mengubah perilaku saya agar saya tidak terus menerus terjadi yang sama saya, biar nggak kecanduan terus menerus sama gadget Bu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan Ririn sekarang kan merasa takut gitu kan, merasa takut jangan sampai lah kecanduan gadget gitu ya, karena bisa berdampak apa sama Ririn gitu? Kalau nanti saya kecanduan gadget Bu, nilai-nilai pembelajaran saya jadi menurun dan saya takut nanti takutnya
dimarahin sama orang tua Bu. Bisa Ibu rasakan ini Ririn mengalami masalah ini, Ibu bisa merasakan perasaan yang dirasakan gitu kan, cemas ya, takut begitu kan. Dan Ibu sebenarnya terima kasih nih Ririn sudah mau cerita begitu ya kan, karena dengan Ririn mau cerita begitu ya ke Ibu gitu, jadi ya mungkin saat ini perasaannya lebih sedikit lega begitu ya kan, daripada harus dipendam sendiri begitu ya. Nah kalau boleh disimpulkan ini berdasarkan cerita Ririn, masalah Ririn ini adalah Ririn merasa kurang maksimal menggunakan HP saat pembelajaran begitu kan. Lalu Ririn merasa takut kebiasaan ini terus berlanjut begitu ya, karena takut akan berdampak ke nilai pembelajaran yang menurun gitu kan, takut juga jadi pecandu gadget pada akhirnya gitu kan. Dan bisa Ibu katakan penyebab masalah Ririn ini ya keinginan yang kuat itu tadi gitu kan, keinginan buka sosmed itu waktu belajar itu gitu kan, itu yang membuat jadi terjadi masalah di Ririn gitu kan, di pikirannya Ririn gitu ya. Dan tujuannya Ririn ini supaya bisa mengubah sikap Ririn ya gitu kan, perilaku Ririn supaya bisa jadi lebih bijak lagi menggunakan HP saat belajar begitu ya Nak ya. Oke lah kalau begitu ya, Ibu paham apa yang Ririn alami begitu ya Nak ya. Coba Ririn pikirkan begitu. Menurut Ririn, ketika Ririn menggunakan HP saat belajar itu, kalau ketahuan sama gurunya, kira-kira gurunya terima apa enggak perilaku Ririn seperti itu? Enggak. Menurut Ririn enggak ya? Jadi menurut Ririn bagaimana jadinya sikap guru ini tadi kalau tahu Ririn itu menggunakan HP gitu saat jam pembelajaran dulu gitu? Pasti gurunya akan marah Bu. Pasti gurunya marah gitu kan. Jadi kalau Ririn tahu nih gurunya pasti marah, jadi perasaan Ririn itu gimana gitu? Saya takut Bu, takut dimarahin sama gurunya. Takut lah ya Nak, takut dimarahin gurunya karena sudah ketahuan menyalahgunakan HP saat pembelajaran begitu ya. Nah sekarang coba Ririn pikirkan, perilaku Ririn yang seperti ini kira-kira menurut Ririn nih baik atau tidak? Tidak Bu. Kenapa tidak? Karena saya sudah menyalahgunakan yang seharusnya disuruh buka HP, disuruh buka tugas, tapi saya makin buka aplikasi-aplikasi lain Bu. Iya. Jadi Ririn sekarang ini setelah tadi Ibu tanya untuk kami, sekarang ini Ririn bisa nggak menerima di dalam pemikiran Ririn ini ya, bahwasanya perilaku Ririn ini termasuk perilaku yang kurang baik gitu? Bisa. Sebelumnya Ririn sudah pernah mencoba untuk ya nggak usah buka itu aplikasi sosmed begitu, ya udah buka terus tugas aja gitu, pernah nggak? Pernah Bu, tapi gagal Bu. Gagal? Iya. Kenapa gagalnya? Karena kalau misalnya di lingkungan kelas itu kawan-kawan saya rata-rata melakukan hal yang sama. Jadi saya mencoba untuk gak main HP dulu, tapi teman-teman pada main HP juga. Jadi akhirnya saya ketarik untuk main HP lagi Bu, untuk buka sosmed. Kan ada lembar nilai perilaku Ririn. Bagaimana sih sebenarnya saya ini selama ini menggunakan HP saat belajar, bagaimana penyalahgunaan yang telah saya lakukan? Coba boleh diisi ya. Ririn sudah bisa nih menilai perilaku Ririn begitu kan, dengan mengisi lembar ini tadi begitu. Jadi kalau Ibu tanyakan sama Ririn sekarang, Ririn mau nggak untuk mengubah perilaku Ririn yang salah itu? Mau Bu, mau banget. Mau ya, alhamdulillah kalau begitu, kalau mau ya. Nah ini punya caranya nih, yang insya Allah bisa membantu Ririn dalam mengendalikan Ririn. Boleh kita praktekkan? Mau Bu, gimana caranya Bu? Oke, caranya adalah ini namanya itu self control training. Keluarkan, hembuskan lagi, hembuskan. Oke, sudah merasa relax begitu ya Nak ya. Nah coba Ririn katakan seperti ini, saya bisa, saya mampu untuk mengontrol diri saya dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ibu mau tanya ini sama Ririn, apakah ada pengetahuan yang Ririn dapat dari self control training tadi? Saya sekarang bisa mengetahui ternyata ada cara yang tepat untuk bisa mengontrol diri dari keinginan buka sosmed saat belajar Bu. Jadi cara itu bisa saya lakukan setiap kali keinginan itu muncul Bu. Lalu bagaimana sekarang perasaan Ririn? Alhamdulillah sekarang jadi lebih enakan Bu. Rasanya pikiran saya jadi lebih tenang dan terbuka untuk bisa menyelesaikan masalah ini Bu. Dengan adanya latihan ini juga, terus bisa mengingatkan saya untuk bisa menahan diri dari keinginan yang saya tidak mau. Alhamdulillah kalau Ririn bisa seperti itu ya. Ibu senang sekali mendengarnya. Lalu bagaimana sekarang ya Ririn, ada permasalahan Ririn?
permasalahan yang saya alami ini Bu memang sudah seharusnya diselesaikan Bu agar tidak berulang, dan saya beranggapan bahwa memang tidak seharusnya saya berperilaku seperti itu Bu. Oh gitu ya. Jadi apa rencana Ririn ke depannya untuk bisa memaksimalkan penggunaan HP saat membaca? Rencananya saya akan coba melatih dan menahan diri Bu untuk tidak membuka aplikasi lain saat disuruhnya mengerjakan tugas, dan saya akan betul-betul memusatkan pikiran saya hanya untuk tugas yang disuruh Bu. Oke, alhamdulillah Ririn sudah bisa menemukan solusi yang tepat yang Ririn rasa untuk diri Ririn, untuk permasalahan Ririn begitu ya kan, dan Ibu Amar itu memang sudah tepat begitu nak solusi yang Ririn ambil begitu ya kan. Nah ini Ibu ada lembar kerja, lembar evaluasi juga. Nah ini bisa Ririn isi nanti ya, karena waktu konseling kita juga sudah hampir habis begitu ya kan. Ibu mau coba Ririn mengumpulkan kegiatan pada hari ini. Kesimpulannya adalah saya bisa menyelesaikan masalah saya Bu. Saya jadi bisa menilai perilaku saya selama ini untuk menggunakan HP ketika belajar, dan saya bisa menentukan perilaku baru saya agar perilaku yang lama tidak terulang kembali Bu. Saya juga mendapatkan cara untuk melatih diri saya dari keinginan-keinginan yang tidak baik itu. Wah luar biasa sekali ya. Begitu banyak hal baru yang bisa Ririn dapatkan di konseling kita kali ini begitu ya. Nah Ibu doakan supaya Ririn selalu memegang teguh apa yang sudah kita latihkan di sini anaknya. Kan Ririn itu juga sudah remaja begitu ya, kan dapat membedakan mana perilaku yang baik dengan yang tidak baik gitu ya, mana keinginan yang baik dan keinginan yang tidak baik gitu ya. Ibu percaya Ririn bisa melakukan yang itu ya. Ya, terima kasih banyak ya Bu kepada Ibu. Saya bisa yakin untuk bisa merubah perilaku saya menjadi lebih baik dari yang kemarin. Oh ya, sama-sama. Ibu juga terima kasih sama Ririn gitu kan. Ririn sudah mau menceritakan permasalahan Ririn ke Ibu gitu kan. Artinya Ririn percaya begitu ya kan, bahwasanya Ibu bisa untuk membantu Ririn menyelesaikan masalah Ririn begitu kan. Kalau seandainya pun nanti Ririn masih mengalami kecemasan begitu ya nak ya, atau kegalauan atau hal apapun itu begitu ya kan, tentang masalah ini atau masalah lain, jangan takut, boleh datang lagi ke Ibu, nggak apa-apa gitu ya, anaknya jangan segan gitu kan, karena kan karena itu sudah pernah ya konseling, harusnya untuk konseling kedepannya lagi sudah memang sudah merasa sangat nyaman begitu ya. Nah, oke, sebelum kita akhiri konseling kita kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ke Ibu? Nggak ada ya. Oke, kalau begitu sebelum kita akhiri kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, karena tadi kita bukanya dengan doa, maka kita tutup dengan doa juga. Oke, baik, doa dulu. Alhamdulillah doa selesai. Nah kita tutup ya nak ya, sesi konseling kita kali ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar gitu ya kan. Sepakat kalau kita tutup? Sepakat. Oke, kalau begitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.